total ada 501 file. What? Jadi ini kalau digabungkan itu merupakan benda bergerak ya, atau objek bergerak. Jadi kalau digabungkan itu berupa objek bergerak. Jadi kalau digabungkan itu adalah berupa objek bergerak. Nah, bagaimana cara objek ini, maaf ya, jadi objek ini itu merupakan objek yang dibuat dengan menggunakan aplikasi 3 dimensi, yaitu Blender kebetulan menggunakannya. Dibuatnya dengan menggunakan Blender, kemudian diekspor dalam bentuk, animasinya diekspor dalam bentuk PNG. Nah, bagaimana cara mengimport yang file yang sebanyak ini nih, supaya jadi satu kesatuan? Berarti yang harus dilakukan itu adalah akses menu file, kemudian import. Jadi file, kemudian import ya. Import, pilih file yang kita butuhkan. Jadi dimulai dari urutan yang pertama ya. Misalnya virus nih. Urutan pertama 00. Kalau misalnya kita langsung import, yang kita import itu adalah foto atau gambar. Jadi yang kita import itu adalah foto atau gambar. Kalau misalnya kita melakukan prosesnya itu langsung import. Jadi ini kalau di Play itu bukan merupakan gambar bergerak, tapi berupa foto still. Nah, bagaimana supaya dia menjadi gambar bergerak? Berarti pada saat importnya, perhatikan file import. Jadi pada saat importnya seperti ini, opsinya itu kita aktifkan. Jangan lupa image sequence-nya itu juga diaktifkan. Jadi optionnya itu diaktifkan, kemudian image sequence-nya itu juga diaktifkan, kemudian pilih import. Nah ini kalau saya klik 2 kali, dia sudah berupa gambar bergerak atau animasi. Mengerti ya? Mengerti, Pak. Mengerti. Jadi itu proses mengimport JPEG dan PNG sequence ya. Proses mengimport JPEG atau PNG sequence. Oke, kalau sudah, sekarang kita lanjutkan kembali ke mengimport komposisi dari After Effects. Nah, karena kalian belum belajar After Effects, ini kita abaikan dulu. Jadi nanti setelah kalian belajar After Effects, baru nanti akan saya jelaskan mengenai bagaimana caranya mengimport komposisi dari After Effects. Jelas sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Grid secara perspektif. Nah, untuk menutup perspektif grid tool, itu klik tanda silang. Jadi klik tanda silang yang ada pada pojok kiri atas. Ini kan ada simbol seperti ini kan? Ada nggak? Melihat simbol ini nggak? Melihat simbol ini tidak? Iya, ada Pak, di bawah. Ada ya? Ada ya? Nah, terus ini kan ada tanda silang ya. Ada tanda silang, diklik aja untuk menghilangkan perspektif gridnya. Jadi caranya dengan perangkat yang sama, kita klik di sini, klik. Nah, itu cara menghilangkan perspektif grid tool itu seperti itu. Kalau mengaktifkan lagi berarti kita pilih di sini perspektif grid tool, klik. Kalau menghilangkan itu kita tutup dengan perangkat yang sama, klik, itu menghilangkan, klik. Sudah mengerti cara menampilkan dan menghilangkan? Sudah mengerti, Pak. Sudah mengerti, oke. Sekarang kita masuk ke perspektif Pak, ya. habis dihilangkan terus menampilkannya lagi gimana, Pak? Menampilkannya lagi itu adalah aktifkan selection tool dulu. Untuk menampilkan kembali, aktifkan selection tool, kemudian aktifkan kembali perspektif grid tool. Untuk menampilkan kembali itu Shift P tadi. Oh. Bisa? Oh iya, oke, Pak. Bisa, ya. Oke, itu perspektif grid tool. Kemudian yang berikutnya itu adalah perspektif selection tool. Jadi kalau perspektif selection tool itu untuk mengaktifkannya itu adalah tekan tombol Shift dan F. Shift dan F. Ini namanya perspektif selection tool nih namanya.
Ini namanya perspective selection tool. Paham? Ini namanya perspective selection tool. Paham? Paham tidak? Ini namanya perspective selection tool. Saya ini ya, saya lengkapi saja ya biar kalian tidak bingung. Nah, perspective selection tool itu dipergunakan untuk meletakkan elemen visual pada grid yang sudah dipersiapkan oleh perspective grid tool. Jadi ini nanti akan kita gunakan, ini berpasangan ya. Perspective grid tool dan perspective selection tool itu adalah perangkat yang digunakan secara bersamaan. Ini saya foto biar kalian itu mengerti ya fungsi dari perspektif ini. Pak, kalau misalnya setelah tekan shift tambah V tapi dia tidak muncul, gimana? Berarti kembali dulu ke ini, ke apa namanya, ke selection tool. Udah belum? Sudah, kembali ke selection tool. Terus ada nggak? Tetap tidak muncul, Pak. Tetap tidak muncul. Berarti apa namanya, toolsnya itu belum muncul semuanya. Coba di share screen ke saya. Coba. Share screen ke saya. Saya pakai HP. Pakai share screen. Pakai HP ya. Mita ya. Coba Mita, Iya, perhatikan Mita. Jadi di sini kan ini kan tools ya. Ini kan tools ya. Kalau kalian perhatikan ini kan tools ya. Mita, coba perhatikan Mita. Ini kan ada tools. Ini ada tools. Ini ada tools kan. Melihat tools seperti ini tidak? Di bawahnya itu ada titik 3 kalau nggak salah. Ada titik 3 nggak di sini? Ada, Pak. Nah, titik 3-nya itu dipencet. Nanti di pojok itu ada advance. Advance itu diaktifkan. Dipencet di sini dulu, Ya, terus nanti di pojok itu nanti ada advance. Di pojok sini itu pilihannya pilih advance tool. Ada nggak? Pojok yang mana, Pak? Di pojok, kan diklik di sini kan nanti keluar box gitu kan. Kalau kita klik di sini kan keluar box. Nah, di pojok itu ada tombol kecil. Diklik di pojok kanan atas, itu ada tombol kecil. Paham tidak? Paham, Pak. Paham ya. Sambil kalian lihat stepnya ya. Kemudian isi kotak dengan warna sesuai kebutuhan tanpa menggunakan garis. Jadi kita isi kotak dengan warna. Misalnya warnanya coklat. Nah, garisnya itu dihilangkan ya. Inan. Ngerti kan cara menghilangkan garis? Jadi bikin kotak seperti ini, kemudian diberi warna, terus kemudian garisnya itu dihilangkan. Mengerti ya? Isi kotak dengan warna sesuai kebutuhan tanpa menggunakan garis. Jelas? Pak, jelas Pak. Atasnya nggak muncul Pak. Atasnya apa? Kan kita kalau nggak mau pakai garis kan dipencet yang atasnya tuh. Pilih window terus kontrol. Window control. Ada nggak window control? Ada Pak. Kalau yang nggak pakai garis berarti yang uniform atau yang basic? Nggak ada yang ini nih. Di sini nih. Kalau tidak pakai garis itu yang ini nih, yang ditanda ini. Ini Oh nih. iya Pak. Ini nih. Ininya pilihannya yang tanda silang, yang pojok. Iya Pak. Paham? Paham. Paham ya. Nah, terus kemudian buat kotak, perhatikan, buat kotak lagi ya. Buat kotak kembali pada bagian dalam kotak yang pertama untuk membuat jendela pada gedung. Jadi, buat kotak kembali pada bagian dalam kotak yang pertama untuk membuat jendela pada gedung. Jadi, caranya itu kira-kira seperti ini. Saya buat kotak lagi nih di sini. Buat kotak kira-kira seperti ini. Kita beri warna misalnya lebih gelap. Lebih gelap seperti ini ya. Gelap lah ya. Sampai di sini jelas?
Kira-kira seperti ini nih. Isi kotak tersebut dengan warna yang lebih terang atau lebih gelap sesuai kebutuhan. Dan jangan lupa hilangkan garisnya. Dan jangan lupa hilangkan garisnya. Saat ini saya matikan. Jadi isi kotak tersebut dengan warna yang lebih terang atau lebih gelap sesuai kebutuhan dan jangan lupa hilangkan garisnya. Jelas sampai di sini? Jelas, Pak. Nah, aktifkan kotak yang kecil ya dengan menggunakan panah yang warna hitam. Aktifkan kotak dengan panah yang warna hitam. Jadi kita aktifkan dulu nih seperti ini. Kemudian akses menu objek, pad, split into grid. Ada nggak? Objek, pad, split into grid. Ada kan? Ada, Pak. Ada ya. Kemudian jangan lupa aktifkan preview. Aktifkan preview. Kemudian isi nilai pada row number. Kalian mau isi berapa terserah. Kalian bagi menjadi berapa baris dan berapa kolom untuk jendelanya. Jadi aktifkan preview kemudian isi nilai pada row, number dan kolomnya ya sesuai kebutuhan. Nah, untuk mengatur jarak antar jendela gunakan gutter. Ada gutter nggak di situ? Ada, Pak. Ada gutter. Kemudian oke. Kalau sudah, kemudian oke. Kemudian oke. Pak, itu gutternya diisi 0. Ya enggak nol. Kan terserah kalian. Saya tulis terserah kalian. Oke. Nah, kan mau bikin jendela kan? Ngerti? Mengerti, Pak. Ngerti. Kemudian di oke. Jelas sampai di sini tidak? Nah, kita sudah dapatkan. Jelas, Pak. Kita sudah membuat membuat gedung ya, satu sisi aja. Nah, sekarang bagaimana caranya membuat sisi yang lain? Jadi aktifkan seluruh gedung, seluruh objek gedung ya, gedung dengan selection tool. Jadi aktifkan seluruh objek gedung dengan selection tool. Jadi kita aktifkan nih. Ini kita aktifkan dengan cara menjaring, tekan tombol Alt, geser ke arah kanan untuk menduplikat. Paham tidak? Jadi 2 ya. Mengerti? Mengerti, Pak. Mengerti. Jadi aktifkan seluruh objek dengan selection tool dengan cara menjaring, tekan tombol Alt, geser ke arah kanan untuk menduplikat. Kemudian yang berikutnya, aktifkan kotak dengan selection tool, kemudian isi dengan warna yang lebih gelap misalnya. Ini saya beri warna gelap deh, supaya berbeda dengan ini gitu ya. Kemudian yang ini isinya juga lebih gelap lagi. Tekan Shift aja nih yang mengaktifkan bareng. Nah gitu. Jadi beda warna. Yang ini lebih gelap ya. Paham sampai di sini? Paham ya? Jelas ya? Paham tidak? Paham, Pak. Paham, Pak. Jadi aktifkan kotak dengan saya sambil tekan dengan isi dengan warna yang berbeda. Nah, kemudian aktifkan gedung pertama dengan selection tool. Jadi gedung yang pertamanya ini diaktifkan dengan selection tool. Aktifkan gedung pertama dengan selection tool. Kemudian pilih menu objek group. Pilih menu objek, kemudian group. Pak, boleh nanya, Pak? Ya. Tadi kan setelah saya buat di split into grid, pas saya tekan oke, dia nggak bisa, Pak. Udah diatur belum? Udah diatur belum? Apanya, Pak? Kolom numbernya diisi sudah belum? Sudah. Berapa? Coba share screen. 3. Kolom gutternya udah diisi belum? 3 juga. Enggak, jangan sampai salah nih. Bentar, Pak. Row number sama kolom gutter.
Kan ada row number sama column number. Gutternya itu diatur juga supaya ada jarak antara satu jendela dengan jendela yang lain. Ini kan pilih objek. Coba Lalu di share pilih screen. Share screen. Kan saya tidak bisa share screen, Pak. Ini ada di itu di Ya, objek ya. Oke. objek, kemudian back, kemudian pilih Yang ini aktifkan gedung pertama dengan selection tool. Sudah? Aktifkan gedung pertama dengan selection tool. Seperti ini ya. Aktifkan gedung pertama dengan selection tool, terus kemudian pilih menu objek group. Kemudian aktifkan gedung kedua dengan selection tool juga dengan cara menjaring ya. Dengan cara menjaring misalnya. Ini juga sama, aktifkan gedung kedua dengan selection tool dengan cara menjaring juga sama. Kemudian objek group. Paham sampai di sini? Paham, Pak. Paham ya. Jadi aktifkan gedung pertama dengan selection tool dengan cara menjaring. Kemudian pilih menu object group. Kemudian aktifkan gedung kedua dengan selection tool juga dengan cara menjaring. Kemudian pilih menu object group. Jadi dua-duanya itu kita group. Paham sampai di sini? Paham. Paham. Nah sekarang bagaimana caranya kita membuat gedung ini menjadi perspektif? Jadi aktifkan perspektif grid tool atau tekan tombol Shift dan P. Sudah belum? Aktifkan perspektif grid tool atau tekan tombol Shift dan P. Sudah belum? Muncul apa di situ? Sudah, Pak. Sudah muncul Shift dan P, sehingga muncul grid kan? Ya nggak? Iya, Pak. Iya. Nah, kemudian yang berikutnya itu disuruh mengaktifkan apa? Aktifkan perspektif selection tool. Ini diaktifkan nih, perspektif selection tool-nya itu diaktifkan yang ini. Yang ini diaktifkan. Mengaktifkan perspektif selection tool itu tekan tombol apa? Tekan tombol Shift dan V. Mengerti? Mengerti, Pak. Shift dan V. Nah, sudah ya. Nah, kemudian di sini kan ada indikator ya. Saya selesai azan dulu ya, bentar ya. Baik, Pak. Selesai azan dulu.